Tapi dia best friend apa soulmate-nya rempah ya. Ini sengaja aku pakai dari sini, aku ditambahin tali kayak gini. Batik itu aset sebenarnya. Bukan indigo yang gentayangan atau uka-uka, bukan. Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan. Salah satunya adalah batik. Batik merupakan produk budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dan batik telah diakui dunia internasional melalui pengakuan UNESCO. Batik menjadi identitas bangsa. Dan berkat itu, batik semakin dikenal di dunia internasional. Sejak jalur rempah aktif dari dulu hingga sekarang, batik sudah dikenal di Nusantara. Bersama saya Duta, saya akan mengajak kalian menelusuri hubungan antara rempah dan batik yang ada di Yogyakarta. Oh ya, saya juga akan mengajak kalian melihat proses pembuatan batik dari awal hingga akhir. Ya, batik itu sebetulnya teknik. Teknik membuat ragam hias atau menggambar motif pada kain dengan teknik harang lintang warna menggunakan lilin panas. Alatnya adalah canting cap atau canting tulis. Nah, itu adalah definisi yang disampaikan ke UNESCO. Jadi kalau misalnya nanti ada batik yang di printing itu batik bukan bunia, ya jelas itu bukan batik gitu. Perjalanan saya sampai di Pasar Beringharjo. Saya masih melihat banyak orang yang menggunakan batik dalam aktivitas pasar tersebut. Dan saya juga menyusuri setiap deret di pertokoan batik yang ada di dalam Pasar Beringharjo. Selain digunakan sebagai bahan makanan dan bahan minuman tradisional, rempah juga digunakan sebagai bahan pewarna alami pada batik di Yogyakarta. Proses panjang pencarian batik terhenti di Giriloyo. Ini adalah salah satu perkampungan batik yang ada di sisi selatan kota Yogyakarta. Langkah saya terhenti di Batik Sungsang. Pak Son Haji, pemilik dari Batik Sungsang, banyak memberikan cerita pada saya. Pada intinya hampir semua tumbuh-tumbuhan di sekitar kita bisa untuk mewarna, seperti daun jati, daun jambu biji, buah joho, jolawe atau joho itu kuning, kemudian ada tegeran juga kuning, kemudian ada pohon nangka, itu juga bisa untuk mewarna. Daun mangga dan lain sebagainya bisa untuk mewarna. Obat warna alam itu memang pewarnaan yang paling tua, seperti nila. Jadi untuk warna biru di batik Jogja aslinya kan pakai warna nila, indigo vera. Jadi daun nila kemudian difermentasi menjadi vasta, kemudian untuk menjadi pewarnaan. Indigo menjadi produk unggulan yang ada di Yogyakarta setelah tebu. Pewarnaan batik yang sangat potensial itu adalah indigo atau bahasa Jawanya itu tarum gitu lah. Nah, tarum inilah yang itu sebetulnya kalau kita bisa lihat sejarahnya itu sejajar ya dengan rempah, karena indigo ini selalu pergi bersama-sama rempah. Tapi saya kaget ketika Bunia mengatakan bahwa indigo bukan bagian dari rempah. Kategorinya itu sebetulnya sama sekali bukan rempah.
tapi dia best friend apa soulmate-nya rempah ya, karena kemana-mana mereka perginya bersama-sama. Jadi seperti saya tadi sebutkan bahwa VOC itu sebetulnya datang ke Nusantara itu tidak hanya untuk rempah tapi juga untuk indigo. Selain itu juga saya menemukan bahwa ibu-ibu yang ada di sana menikmati proses pembuatan batik. Mereka menggaris, memola, dan menitik selembar kain menjadi sebuah gambar utuh. Butuh proses panjang dari pembuatan batik loh. Mereka membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk membuat satu bentang batik bisa dipakai. Saya memiliki hal baru ketika menemui ibu-ibu tersebut. Kesabaran dan keuletan serta ketelitian ini yang menjadi kunci dari keberhasilan membatik. Permisi ibu-ibu. Wah, lagi proses batik ya. Ya, wah. Ini batik Sekar Jagad bener, Bu? Oh, terus ini lagi proses kayak nitik gitu nggak sih, Bu? Bener. Oke. Oh, dan sama ya, Bu ya? Ini lagi prosesnya ya, Bu ya? Wah, kalau ini canting untuk apa, Bu? Itu paling kecil itu untuk penyecek, Mas. Nyecek ya. Oh, training berarti nitik juga pun menggunakan ini ya, Bu. Kemudian kalau yang ini untuk ngeblok. Itu untuk ngeblok paling besar. Oke, kalau yang ngeblok ini berarti memang dia untuk ngeblok nembok ya, Bu ya. Dan itu memang untuk menutup warna ya, Bu ya. Biar nanti bisa berubah warna. Oh, baik. Baik. Kemudian ada juga ini yang ukurannya lebih agak besar dikit dari yang tadi yang paling kecil. Lowong. Pemilik dari Batik Sungsang banyak memberikan cerita pada saya tentang bagaimana proses membatik, tentang pewarnaan alam. Sebetulnya proses membatik ini seperti apa sih, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang proses membatik dari awal hingga sampai di pemakaian. Oke, proses membatik ini kain putih itu pertama-tama dicuci dulu. Jadi fungsinya untuk mempermudah nanti pewarnaan harus memang dicuci. Kalau lebih bagus direndam semalam kemudian dikeringkan. Kemudian setelah itu didesain. Desain itu bisa pakai pensil, kemudian bisa pakai pola yang memang ibu-ibu di Gilo ini udah hafal pola ya. Jadi ada memang patron pola yang selebar mungkin sekitar 30 sentian, kemudian kalau pola motif klasik cuma dicerminkan, itu dilipat-lipat seperti itu. Nah, kemudian baru dicanting atau di pensil di pola. Jadi untuk membatik ini proses yang pertama kali adalah ngelowong. Jadi untuk bikin pola yang setelah di pensil kemudian itu dikelowong. Kemudian setelah dikelowong kemudian dikasih isen. Jadi karena kurang menarik batik itu kalau nggak ada isen, namanya cecek. Yang ada di dalam batik seperti ini adalah cecek. Tanpa cecek tidak akan menarik. Kemudian karena batik tulis ini kalau khas Jogja adalah bolak-balik. Kemudian dibatik sebaliknya. Jadi permukaan dulu, kemudian di belakangnya juga dibatik. Itu namanya dingengreng atau nerusi kan begitu. Jadi orang istilah-istilah batik semua Jawa karena mesti istilah jadi dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat, akhirnya semua istilah-istilah baik nama itu pakai nama Jawa seperti mola, kemudian nyolek, kemudian ngengreng, kemudian isen-isen. Kemudian setelah di isen-isen kemudian baru diwarna. Pewarnaan itu kalau di Jogja, khas Jogja adalah di wedelan, jadi warnanya biru putih itu namanya. Kemudian setelah diwarna dilorot, akhirnya hasilnya kan cuma biru sama putih. Jadi kemudian setelah dilorot
batik yang modelan itu dibatik lagi. Itu namanya mbironi istilahnya. Jadi batik setelah diwarna biru itu namanya mbironi. Jadi menutup sebagian yang nanti kalau diwarna coklat tidak masuk. Seperti desain-desain itu harus ditutup karena cecek kalau nggak ditutup nanti tidak akan kelihatan kalau pas disogo. Nah, akhirnya ada sawutan itu juga harus dibatik. Jadi sebagian batik harus ditutup supaya nanti kalau di warna soga tidak akan kena warna. Jadi intinya pembatik itu kan merintangi warna supaya jadi di malam supaya nggak masuk warna. Kemudian disogo, kemudian setelah disogo ya dilorot, udah selesai. Lorot lagi, Iya. kemudian Baru dijemur. kemudian baru bisa dipakai. Baru sudah dipakai. Kemudian ada juga yang misalnya kita mau bikin baju ya kita desain baju sekalian supaya nanti lebih irit juga Ya. batiknya, kemudian lebih irit ukurannya, lebih kainnya dan lain sebagainya. Dan saya bertemu dengan anak-anak muda yang tergabung di Laskar Rempah Yogyakarta. Wah, pemikiran mereka tentang batik itu luar biasa. Barangkali buat saya ya, batik itu aset sebenarnya. Aset buat kita sebagai masyarakat Indonesia gitu kan, aset sebagai masyarakat Jawa, aset sebagai anak muda. Karena batik adalah aset, dia harus dipahami. Jadi kita harus belajar gitu seperti apa akarnya. Tapi juga batik harus kita kembangkan. Jadi kita juga harus berani menggunakan batik untuk keseharian kita gitu sebagai anak muda di kegiatan sehari-hari. Eksplorasi batik untuk di zaman sekarang, aku juga pernah sih Mas kayak buat motif batik itu tapi yang kekinian, yang futuristik. Jadi kayak bikin roket, terus bikin satelit kayak gitu. Nah itu ternyata berarti perkembangan batik itu nggak cuman mengikuti yang sudah ada, yang zaman dulu ada, tapi kita bisa mengembangkan lagi, bisa eksplor lebih jauh lagi untuk ya yang kita pakai sekarang. Dan juga saya sebagai perempuan mungkin kan terkesan kayak batik tuh pakem banget, ada tata cara memakainya segala macam. Nah sekarang saya lebih bersyukur sih Mas, karena bisa memadu padankan dengan outfit yang lain, bisa lebih santai gitu Mas. Mereka memiliki pemikiran yang liar tentang batik-batik. Bagaimana cara mereka merespon batik, mengekspresikan batik menjadi suatu style dan fashion. Dan saya memaknai batik sendiri tidak cuma tadi sebagai identitas dan juga mungkin sebagai keseharian di Indonesia ya, tapi kita juga bisa mengangkat batik itu, kita bisa lihat dari sudut pandang ekonominya, yaitu di pariwisata itu tadi. Jadi di pariwisata itu mungkin kita juga melihat batik dari segi sudut pandang ekonomi yang sangat berkembang maju dan dibantu dengan batik itu tadi. Masyarakat Indonesia sendiri bisa lebih mengembangkan batik yang ada di Indonesia sebagai aksesoris ataupun juga sebagai oleh-oleh dan juga sebagai keseharian busana yang bisa dipakai sehari-hari kayak gitu Mas. Dan itu pasti membantu pariwisata Indonesia berkembang lebih jauh lagi kayak gitu. Sebenarnya saya awalnya saya kan asalnya dari Makassar. Saya jatuh cinta sama batik setelah di Jogja. Saya tahu batik lebih banyak maknanya, lebih bisa diekspresikan ketika saya di Jogja. Saya merasa saat saya memakai batik, kemudian bersurjan lengkap, pakai blangkon itu juga batik, kemudian ada rasa percaya diri, ada sesuatu yang berbeda yang saya rasakan. Kemudian saya bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, kemudian dalam melakukan sesuatu saya jadi lebih tenang, dan itu sangat berpengaruh pada diri saya, baik saat menari, baik saat mendalang, atau bahkan hari ini saat saya menggunakan batik sebagai salah satu pakaian saat saya beraktivitas sehari-hari. Dan makna batik bagi saya itu sangat dalam. Karena setiap guratan pada batik adalah doa leluhur bagi diri saya. Doa leluhur untuk kehidupan saya. Dan ini adalah harapan-harapan leluhur masa lalu untuk kehidupan saya hari ini dan yang akan datang.
Duta. Sampai jumpa lagi.